Jadi aliran-aliran ini akan subur terus selama umat ini jahil, tidak mau belajar agama, tidak mau pengajian sekolah agama, tidak ada pelajaran Islam. Akhirnya setelah umur 40 baru mencari agama, dibohong-bohongi, ditipu sama dukun, sama orang sesat. Maka solusinya bagaimana? Ya kembali mengaji kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernah kita mendengarkan cerita-cerita orang yang jumpa dengan Nabi Khidir, orang yang punya nama-nama ruh. Nah, malam ini kita tidak bicara tentang itu, guys, karena rupanya itu belum seberapa, belum ada apa-apanya bincang tentang nama ruh itu. Ini bincang kita, ini bincang orang yang sudah jumpa dengan Allah, jumpa dengan Tuhan, guys. Ngeri kan? Kita akan menyapa orang yang pernah melihat Tuhan, katanya. Assalamualaikum, Pak Dirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau, guys. Orangnya lumayan, nyentrik. Tapi gini-gini nih, beliau sudah pernah melihat Tuhan. Ngopi dulu kita, ngopi. Masya Allah. Inilah kopi yang paling enak menurut saya ya. Kopi racikan dari apa namanya ini, Anjung Asam Pedas Melaka. Ini teh tarik. Tapi dana habis. Ini habis cepat kali ngabisin Teh teh tarik tarik. nomor 1 di Batam nih. Iya. Standar. Ini viral nih, nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2 viralnya. Escape Palmilo nomor 1-nya. Saya banyak mendengarkan cerita-cerita orang dalam kaitan dengan perjalanan-perjalanan spiritual. Bahkan ada satu aliran kita dengarkan, dia bahkan menyifatkan Allah di atas, Allah duduk di kursi. Kan ada juga kan kita dengarkan. Ada. Cuman rupanya di sisi lain juga saya dapat info, Bapak pernah melihat Tuhan kan? Infonya gitu, betul tak? Gimana ceritanya itu? Ya melihat Allah. Memang waktu itu memang sempat yakin yang dilihat ini Allah gitu. Iya gitu. Yep, yang dilihat ini materi dilihat Ya. dan itu enggak dibuat-buat, memang apa ya, spontan di tek gitu. Merasakan ya? Ini Allah nih. Sempat apa gitu. Tercengang gitu, takjub gitu. Yang dilihat ini Allah gitu. Wah, Itu ngeri. langsung kita ini perasaan tuh, inilah selama ini Yang dicari-cari. ya ini cari-cari, yang disembah-sembah itu, inilah Allah ini yang dilihat ini. Ya kan nanti Sembah. orang akan bilang gini, kamu harus coba sendiri, harus udah jalanin baru kamu percaya. Ya. Seperti Khidir itu apa semuanya nama ruh, harus sendiri. Ya saya sudah bukan coba-coba nih, memang diajak gitu kan. Dan bayar waktu itu. Waktu itu 2011, saya ingat betul itu karena pas malam kelahiran, 23 Juli 2011. Nah, Malam itulah nengok Tuhan itu. malam itu pas kan sangat apa ya? Apa istilahnya? Momentum ya. Karena yang saya alami juga, mereka juga tidak mengklaim sebagai tarekat. Enggak, bukan tarekat dia, cuma majelis taklim istilahnya. Bagaimana Anda melihat ketika dalam perjalanan spiritual yang Anda lakukan itu sampai kepada Allah, berjumpa dengan Allah itu? Fenomena apa sebenarnya ini? Justru doktrin yang ditanamkan itu fenomenal jadinya, karena dia merujuk ke kaidah atau teori ya, bukan hadis kan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Awaluddin ma'rifatullah. Ya. Jadi memang dia menggunakan itu. Jadi tidak setuju mereka kalau kita katakan instan. Justru ini yang harus awal. Kenal diri, baru kenal Allah. Ya, awaluddin ma'rifatullah. Ya. Orang yang beragama itu kenal Allah dulu. Iya. Kalau nggak kenal Allah berarti nggak beragama. Jadi kenal Allah dulu. Caranya ya melalui satu Metode metode atau apa istilahnya itu, ritual ritual. yang disebut tawajuh.
Nah, tawajuh ini memang dipergunakan oleh tarekat-tarekat, tapi mereka menggunakan itu juga. Mereka gunakan tawajuh, tapi tidak seperti tawajuh yang sebenarnya. Karena saya kan pernah mengikuti lah ya tawajuh ya. Kalau dalam istilah kami zikir khofli itu. Bagaimana kita merenungkan diri, berpicing mata, tutup mata, berzikir dengan lidah yang dilipatkan ke atas itu dan nunduk zikir ismuz zat kita. Itu dan itu tawajuh kan. Zikir ismuz zat. Kalau ini tawajuh macam mana? Ini tawajuh benar-benar seperti tawajuh secara harfiah, bertatap muka jadinya. Bertatap muka. Karena kita melihat Allah itu dilihat zatnya. Ini secara zat nih, bukan secara asma seperti atau apa yang nampak Allah itu waktu itu? Bisa nggak diceritakan prosesnya, proses sampai melihat Allah itu? Dia singkat aja sebenarnya ritualnya itu. Ritualnya kan tawajuh. Tawajuh itu kan bertemu dengan Allah. Jadi kita dipancing dulu. Kamu pernah tidak? Apa yang kamu ingat waktu sholat? Itu yang kita ditanya. Ya kita kan spontannya bilang Allah. Nanti dia tanya gini, kamu ngaku ingat Allah tapi pernah nggak bertemu Allah itu sendiri? Karena dipersepsikan gitu, kita ingat itu maksudnya sesuatu yang pernah kita lihat. Iya. Belum pernah lihat Allah lah kita jawabnya kan. Itu malam-malam jam 1 malam tuh. Nanti gurunya nanya lagi tuh, kalian mau nggak melihat Allah itu? Mau. Orang kita udah bayar kan. Oh bayar waktu itu? Bayar, waktu itu 600.000, sekarang mungkin sudah 3 juta atau sampai 5 juta lah. Untuk melihat Allah itu ya? Banyak yang sudah tobat dan ngasih tahu informasi. Jadi ketika kita bilang mau, nah gurunya ini menjelaskan. Nanti dia tanya kita, Allah itu di mana? Nah, kita kan ya diam aja gitu karena ya nggak tahu juga apa yang mau dijawab. Allah itu di mana? Jadi karena kita diam aja, dia bilang Allah itu di kolbu. Allah itu berada di kolbu. Kolbu itu di mana? Kita kan ya namanya juga berhadapan dengan guru kan. Ini syekhnya bener. Udah pakaian putih-putih semua orang ini. Kolbu itu katanya ada di kepala. Nah gitu. Itu sebenarnya saya udah mulai ini aneh nih gitu kan. Cuma kita kan nggak mau bereaksi, takut. Kita mengenal kolbu itu ada di dada kan, ada ayat. Dada kiri kan. Ada ayatnya. Kolbu. Ini katanya kolbu itu ada di kepala. Udah kita lupakan dulu lah masalah letak itu kan. Ya. Wah kita ikut aja lah. Oh kolbu ada di kepala. Udah kita diam aja gitu. Nah sudah ketangkap nih Allahnya nih. Tadi kan nggak tahu Allah di mana, ternyata Allah cuma di kepala kita kan. Jadi sekarang tinggal bagaimana melihat Allah ini supaya kita kenal. Karena kalau kita sudah melihat, baru kita nanti bisa ingat. Iya betul. Jadi dia kasih petunjuk lah. Waktu kasih petunjuk ini asisten-asisten yang ini ngajarin. Jadi kata dia, ini sebelum dipraktekin, dia kasih tahu cara melihat Allah itu adalah dengan menutup 7 lubang. 7 lubang. 7 lubang ini kita tutup, yaitu telinga pakai ibu jari ini, jempol ya, mata, telunjuk, tutup, lubang hidung, jari tengah ya. Kan sudah 6 nih. Baru mulut satu ini dijepit sama 2 ini. Itu nanti kalau mau dikembangin, ini Allah nih. Allah kan? Oh iya kan? Ya. Itu kalau kita mau cocok logi banyak nanti anunya, pengembangannya. Iya. Ini Allah nih. Jadi kita tutup 7 lubang itu dengan apa? Ditanya nih. Dengan 10 jari kan? Iya. Mungkin tadi itu dipaksain juga, padahal satu aja bisa juga kan? Supaya 10. Jadi dia bilang 10 tambah 7 jari tambah 7 lubang, 17. Kamu sholat sehari semalam berapa? 17 rakaat. 17 rakaat.
Jadi itu masuk doktrin, kamu udah sholat dengan cara begini. Oh, jadi tidak perlu lagi sholat gitu. Ya itu kan doktrin seperti itu tidak perlu dijelasin. Nanti orang akan merasa sendiri lama-lama kan. Oke, udah tahu caranya? Nanti dia suruh angkat. Kita kan duduk di, kebetulan waktu itu pakai kursi aja kayak gini. Suruh angkat tangan. Angkat tangan begini. Terus gurunya berdiri. Kita praktekin aja lah. Gurunya tuh berdiri gitu. Dia pukul pakai tangan. Ah, ini tangan kamu. Itu udah mulai nih mikir, ini kayaknya nih hipnotis nih. Sugesti semua. Ya, kayak hipnotis sih. Mas, ngapain juga ini tangan kamu ya kan? Tapi udah ikutin aja lah. Sambil setengah-setengah sadar tuh, ngantuk-ngantuk juga kan. Itu tengah malam. Tengah malam. Iya, iya. Ini karena kita langsung ke proses ya. Sebelumnya tuh ada sholat sunat tobat. Iya, iya. Ada disuruh zikir. Mandi tobat. Jadi itu terpanjang Kalau juga. proses tuh bagus ya. Iya, supaya Mandi kita tobat, mikir. sholat tobat, zikir. Ya akhirnya kita mikir ini bagus nih kayaknya. Iya, gitu. iya. Itu pengantarnya. Jadi setelah itu dipukul tangannya, ini tangan kamu. Terus dia tanya lagi, mana kepala kamu? Kita bilang ini kepala kami. Terus dia datang lagi, tepuk jidat sapi nggak kuat. Ini kepala kamu, ini kepala kamu. Semuanya tuh. Iya, iya. Jadi setiap rombongan itu ada 7. Ada 7 orang. Berarti kalau 35, 5 kali masuk ruangan. Karena sebentar aja sebenarnya. Udah itu kan. Baru kita mulai tawajuh tuh. Dengan menutup Ya, 7 lubang tadi. tahan napas. Jadi kita praktekin gini kan. Iya. Tarik napas, tahan. Itu semampu kita aja. Waktu itulah. Tapi kayaknya ada perbedaan antara di depan guru dengan praktek di rumah sendiri, beda memang. Di depan guru ini memang Terasa melayang. ya dahsyat gitu, ada pengaruh-pengaruh apa Iya. ya? Ada magicnya mungkin ya. Magic lah. Jadi perasaan Atau kita, karena tepuk tadi kali tak? ya itu kan sudah masuk dia di situ. Iya, iya. Jadi itu waktu kita tawajuh itu, kalau yang saya rasakan sendiri, itu memang tahan napas ya sebentar. Tapi waktu prosesnya itu kayak lama. Kolbu dibawa ke atas gitu. Ya, kita tuh Terbang. udah merasa lagi Isra Miraj, lagi Mi'raj. Gitu. Lagi miraj. Ya seolah-olah kita lagi Mi'raj nih. Jadi kita ke atas, jumpa dengan apa ya, hijab cahaya. Hijab cahaya ini terbongkar, satu demi satu terbuka gitu. Kita lewat terus ke atas. Lewat terus. Jadi kita tuh mungkin apa ya, halusinasi atau membayangkan Nabi Muhammad Mi'raj atau bagaimana? Terkondisikan seperti Jelas itu. terlena aja naik ke atas. Ya. Sampai kita nanti mentok. Mentok itu melihat, bisa dipersepsikan sebagai cahaya juga, tapi dia cahayanya tidak seperti cahaya yang tadi, yang awal tadi yang terang benderang yang apa. Ini cahayanya lembut. Cahayanya halus gitu. Ini sambil ingat-ingat nih yang dia cahaya halus, lembut gitu kan. Tidak apa ya? Tidak seperti cahaya lampu ini. Dan waktu itulah di sini. Tek gitu. Allah. Oh, terkontak di dalam apa tuh ya? Pas lihat itu, tak Allah. Kita lagi gini udah nggak sadar ini lagi gini nih, udah lupa gitu. Dan seperti nggak ingat lagi dengan napas ini. Pokoknya proses itu kita nikmati gitu. Kayaknya lama gitu. Jadi di situ apa? Kita mau akhirnya tercengang gitu. Allah gitu. Terpana gitu. Terpana. Seperti itulah. Seolah-olah seperti ini, terpana Allah gitu kan. Sampai kita sadar napas sudah habis. Udah habis itu kita ngulang lagi sampai 3 kali. Tapi memang yang pertama itu yang ini, yang paling asik lah, asik gitu kan. Ketemu Allah gitu kan. Jadi kita mau coba lagi, suruh coba lagi sampai 3 kali. Setelah itu udah balik ke posisi semula, duduk lagi seperti biasa kan. Itu ditanya lagi, kalian sudah melihat apa yang dilihat tadi waktu tawajuh? Sudah. Kita kan kayak anak-anak TK aja jadi. Sudah gitu kan. Itulah Allah katanya. Masa. Kata syekhnya nih, gurunya nih. Itulah Allah, itulah Tuhan kamu,
Itulah yang harus kalian ingat waktu sholat. Nah itu jawaban dari tadi itu. Kamu ingat siapa waktu sholat? Sekarang udah lihat Allah nih, baru bisa ingat. Nah, ini udah makrifatullah. Iya. Jadi kenapa langsung ke situ? Karena memang teorinya dari situ. Awaluddin makrifatullah. Iya, iya. Jadi dia bukan, kalau kita bilang orang ini instan, dia pasti membantah. Ini bukan instan, ini teorinya yang begini. Walaupun cara mendapatkan itu sebentar gitu ya. Iya. Tidak perlu perjalanan harus Riyadh, harus ini, tidak perlu ya. Enggak. Riyadh berbulan-bulan. Kan ada orang suluk tuh. Suluk sekian bulan ini. Istilahnya, Atau bertapa gitu kalau dalam bahasa lainnya kan. istilahnya kalau ada cara mudah kenapa dipersulit? Inilah dipakai oleh Ya, jadi memang kalau kita nih kena sama benda ini barang inilah, ya susah orang mau ini. banyak yang ikut itu ya. Ya kalau Batam ini 3.000 sampai 5.000 ada. Itu orangnya yang ikut itu masyarakat biasa atau orang cerdas atau Orang baik-baik, uh, orang kaya, kan bayar kan? oh iya, iya. Orang kaya, pejabat-pejabat. Hanya pejabat juga. Ya, pejabat-pejabat banyak. PNS, polisi, Ada juga. ya ada. Makanya aman-amannya berkembang tuh. Uh, Orang-orang inilah, orang baik-baik tapi mereka orang baik-baik. yang ingin mencoba untuk bagaimana menjalin hubungan dengan Allah lah ya. Yang mau kenal Allah tentu orang baik-baik. Iya, iya. Dan kalau bukan orang baik-baik, sulit mau tersebar. Nggak mungkin kamu harus ikut saya. Iya, iya, iya. Pasti orang baik-baik. Ayolah kita mencoba, pasti gitu dipujuk-pujuk orang kan. Dan memang tapi asli orang ini orang baik-baik karena Nah, setelah saudaranya ada. setelah merasakan berjumpa dengan Allah itu, Ya, dalam perjalanan spiritual selanjutnya, ya. kan sebelum dalam kesadaran ya, Ya. kan menikmati dulu kan. Berapa lama menikmati apa tadi itu, proses tadi itu? Ikut dengan kelompok tadi. Ya kalau saya mungkin setengah menikmati karena ini kalau full kena Oh, Ya. jadi logika tetap jalan terus ya? jalan. Cuma kan kita nggak berani bising lah kan. Karena situ rame orang. Sama dahulu tuh ketika ada saya di tahun 2000 berapa gitu, 2003-an atau 2003 2004 gitu lah ya. 2003-an ketika jalan ke Jalan ke Gunung Galunggung. Iya. Pernah dulu jalan ke gunung. Ada 4 bulanan kami turun naik Galunggung tuh. Itu istilahnya itu jumpa kuncen di sana lah ya. Dan saya memang termasuk orang yang menikmati walaupun kita tahu ini benar apa tidak. Otak tetap jalan. Cuman kita ingin menikmati perjalanan spiritual yang berhadapan dengan mistis-mistis itu. Nah, Ya udah cobain aja yang ini langsung Allah. Langsung ketemu Allah kok. iya, iya. Langsung ketemu Allah kita. Dan pasti ini kalau susah memang orang meninggal ini kalau betul-betul kena ya 100%. Kalau saya kan setengah sadar. Iya. Itu pengaruh hipnotis itu kayaknya ada karena ngantuk betul. Padahal kita udah tidur. Kita jam 10 disuruh tidur. Bangun jam 1. Udah mandi lagi kan. Tapi ngantuk. Ya seperti dihipnotis lah. Cuma sadar gitu kan. Iya. Pas sadar waktu tadi itu kolbu ada di kepala. Tek. Nah, situ inilah ini. Kolbu ada di kepala nih. Sementara ayatnya kalbunya beda di mana Kan ada tempatnya. walakin takmal qulubul lati fis sudur kan? Nah, fis sudur kata-katanya. Qulub itu fis sudur. Ya kita kan pernah juga lah ngaji-ngaji ya kan. Tahu lah ayatnya kan. Fis sudurin nas gitu kan. Nah, tapi tahun 2000 tadi kan 2011, 2012 kita ada pertemuan dengan MUI. Heeh. Karena saya tuh ribut kan di Facebook bongkar ini. Ini kan Oh, jadi setelah ikut itu, kemudian merasa sadar bahwa Ya. ini tidak beres, suatu mulai ngoceh di media sosial. Ngoceh. Oke. bongkar di Facebook. Oh, artinya tidak serius juga gitu ya? Walaupun duit udah hilang gitu. Ya sebenarnya 3 hari setelah itu masih ini Masih oleng gitu. apa namanya kita apa ya goncang juga lah. Iya, iya. Ini yang kita jumpa Allah nih. 3 hari habis itu memang masih praktek di rumah. Oh, pernah di samping dengan guru tadi, dengan Ya. mursyid tadi, di rumah dicoba juga untuk praktek. Karena memang dia bilang gini, setiap habis sholat kalian tawajuh. Ada kan pelan-pelan tuh nyuruh kita ninggalin. Jadi gitu, setiap habis sholat kalian tawajuh. Tapi ini rahasia tawajuh ini. Jadi kalau kita biasa sholat di masjid,
Ya gitu lah, nggak mau ke masjid lah. Ini yang mau kita lakukan habis sholat rahasia. Oke. Sholat kita di rumah. Secara tak langsung menyuruh orang supaya meninggalkan masjid. Iya, gitu. Sholat di rumah, karena nanti ada tawajuh itu setelah sholat. Jadi tengok aja nanti kalau ada orang baik-baik, saudara kita nih, ada saudara saya yang kena juga, 2 orang lagi. Sampai sekarang belum tobat? Belum. Susah nobatinnya. Jadi ada orang baik-baik tuh, saudara kita, biasa ke masjid, udah nggak mau ke masjid. Jadi di rumah aja. Itu ciri-ciri itu. Jangan-jangan itu tawajuh itu. Oke. Jadi tapi memang makin berkurang apanya itu, karena udah sadar ini kan menolak ini. Kalau kita tak menolak makin jadilah. Iya. Karena lama-lama ini proses ini tidak gini lagi sebenarnya. Yang saya dengar dari yang senior-senior lah. Iya. Katanya lama-lama kita tinggal gini aja. Nggak perlu lagi nutup-nutup. Nggak perlu lagi. Sudah eling gitu ya? Sudah. Ya elingnya bukan ingat aja tapi nampak. Iya. Ini nampak Allahnya. Ya kan apa ya? Dahsyat gitu kan daripada namaru. Apa yang lain-lain itu kan. Ini langsung Allah nampak. Langsung tinggal minta aja. Jadi setelah nanti itu ujung-ujungnya kan kita di rumah aja rahasia. Nanti kan kembali ke tadi. Lu udah sholat dengan 10 tambah 7 udah sholat. Ngapain lagi? Datanglah iblis ya kan. Bodoh kali kau. Iya. Inilah amalan aku dulu. Siapa tahu kata iblis gitu kan. Iya. Kau udah nampak Allah. Udah mi'raj. Nah, itu syariat itu. Itu cuma nanti timbullah ada, mungkin itu diantara orang itu istilah orang syariat, orang hakikat, Iya, orang iya, makrifat. Mungkin itu istilah-istilah yang dipakai orang itu juga. Orang-orang yang sejenis gitu. Yang nggak perlu lagi syariat, udah nyampe kok gitu kan. Tidak simpel aja sebenarnya. Tawajuh itu tadi intinya. Terus tadi ketika sudah mulai berkoar-koar di media sosial itu, ada pertemuan dengan MUI ya? Ada pertemuan dengan MUI. Mau diketemukan nih kan. Satu ada tarikat juga waktu itu yang kalau sholat tuh bawa foto gurunya gitu kan. Oke. Jadi digabungin situ. Itu rame MUI, ustadz Batam semua hadir situ. Jadi waktu itu perwakilan dari Mereka? yang mereka ini tidak membantah proses tadi itu. Cuma yang dibantah dia masalah gurunya bilang itulah Allah. Itulah apa? Kan saya bilang tadi itulah Allah, itulah Tuhan kamu, itulah yang harus kamu ingat waktu sholat. Kalau versi dia katanya bukan kayak gitu. Katanya itulah nak jati dirimu. Ya dia ngeles. Nah, Iya, iya, itu iya. saya berani mubahala dengan mereka ini. Siapapun di antara mereka termasuk syekhnya, gurunya mubahala ayo gitu kan. Iya. Siapa yang Karena bohong? apa yang kita dengarkan itulah yang kita sampaikan ya. Dia baca hadis juga. Cuman dia belum jumpa tuh malaikat maut. Udah malaikat mau nyerah lah. Iya, iya. Jadi dia tuh apa ya? Baca-baca hadis juga yang mengenai hal ra'ait rabbak gitu kan. Apakah kau melihat Tuhanmu? Ketika sahabat nanya Nabi kan, nurun anni ara itu. Itu dibaca juga hadis itu sama dia. Jadi mereka ini memang mempersepsikan Allah itu nur, cahaya. Cahaya di atas cahaya ya. Nur Cahaya. ala nur. Dan cahaya yang materi tapi. Iya, iya. Kan kalau kita ada Ustadz juga menjelaskan ada cahaya itu tapi dari api. Yang materi ini seperti lampu ini kan api sebenarnya. Istilahnya dia pun kan. Cahaya. Bukan cahaya yang sebenarnya gitu. Nah, mereka juga selalu merujuk ke itu. Ayat Allah nur samawati wal ard. Allah itu nur katanya. Padahal kalau kita lihat tafsirnya kan bukan begitu. Nur itu kan sifat Allah juga. Tapi mereka sudah zat Allah itu nur. Jadi mereka ini menyembah cahaya. Itu kalau kita Google salam cahaya ketemu tuh. Salam cahaya. Itu apa kode-kodenya? Jumpa tuh ya. Ya dan guru, Keterangan tentang mereka. gurunya dulu kan ini kerja di perusahaan listrik gitu kan. Jadi waktu kita gini kan, perusahaan listrik dan persepsikan Tuhan itu cahaya. jadi setelah dia pensiun dari situ, dia nyembah listrik. Karena waktu kita gini tuh sebenarnya proses listrik. Proses listrik tubuh kita aja gitu. Oh jadi mursidnya dulu tuh orang PLN gitu ya? Bukan perusahaan listrik lah. Perusahaan listrik, Perusahaan yang ngurusin listrik gitu. Iya, iya. Jadi karena dia udah banyak makan dari listrik itu, dia nyembah listrik aja. Lanjutan setelah itu sampai sekarang gimana? Tapi Ya. sembunyi-sembunyi atau udah terang-terang sekarang? Masih sembunyi-sembunyi lah, karena mereka memang sesat. Sesat lah.
sembunyi-sembunyi. Kan itu ritual itu jam 1 malam. Lewat jam 12 malam sampai menjelang subuh. Gitu. Parah nih, parah. Ya nanti kalau kita tanya juga kenapa harus malam? Ya Nabi kan mirajnya malam. Oh gitu. Jadi pula. tetap ada. Ada terus cocok loginya. dasar-dasarnya. Udah tuh kita kalau tawajuh ini dia 3 malam sebenarnya. Jadi malam pertama, malam kedua tuh pengajian, ada pengajiannya juga pakai infokus gitu. Ayat-ayat ada, hadis-hadis ada. Dari semua agama ayat itu ada diambil. Oh, Dari kitab lintas agama ini ada. Pula. Dan dari pengakuan-pengakuan yang udah pernah juga, yang udah tobat-tobat juga, memang dari semua agama boleh ikut ini. Ya karena kalau kita lihat apa namanya ini, pelakunya ini cari duit aja lah. Ya mana ada wali Allah tuh pakai uang pendaftaran gitu kan. Ketemu Allah pakai bayar gitu. Masya Allah. Ini fenomena mencoba untuk beragama secara instan dah menurut kita ya. Beragama bagaimana usul dengan Allah, bagaimana ma'rifatullah dengan cara cepat. Ketika bertemu dengan guru-guru spiritual yang cocok dengan dia, maka mereka itu akan ikut dan patuh. Memang itu naluri yang positif. Maka inilah pentingnya guru yang mengajarkan syariat. Iya. Kalau kita tak bersyariat dahulu, tak duduk syariatnya, langsung ke makrifat itu banyak masalah itu. Dan nggak bakal bisa tanpa syariat, orang bermakrifat tak bisa. Iya. Sementara mereka langsung bermakrifat tanpa memahami syariat, tanpa memahami apa itu akidah. Iya. Akidah awal kan. Supaya matang di akidah, sehingga ketika orang mencoba membelok-belokkan dengan usul secara cepat tadi itu, dia langsung terbantah. Apalagi ketika menyebut Allah itu berbentuk cahaya, berbentuk apapun, langsung terbantah. Persepsinya bukan sifat, zat Yang dia buat. Padahal dia membendakan kan, mensifatkan. Jadi zat yang dia sifatkan. Ujung-ujungnya sebenarnya mujassimah. Mujassimah, tapi seolah-olah apa rohania gitu. Seolah-olah ini gerakan rohani, tapi rupanya mujassimah juga. Teman-teman sekalian, ini salah satu fenomena yang kita dapatkan dalam perbincangan ini kaitan dengan bagaimana di tengah-tengah masyarakat kita saat ini dan terus berkembang. Bayangkan tadi udah berapa belas tahun ya sejak dia masuk sampai sekarang, berapa belas tahun dan berapa orang yang sudah ikut di pengajian ini. Nggak terbayangkan kita. Dan mereka ada di tengah-tengah kita. Makanya penting bagi kita untuk mencari guru yang pas, guru yang mengajarkan kita, membimbing kita, tidak langsung bagaimana kita bermakrifat kepada Allah, tapi mengajarkan dasar-dasar dan pembimbingan-pembimbingan ini, jalan-jalan spiritual ini kita lalui dari awal. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dalam sesi-sesi yang lain. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terus kita memperdalam pengetahuan kita, bertanya kepada guru-guru kita, cari guru-guru yang bisa membimbing rohani kita, spiritual kita, untuk kemudian kita tetap dalam syariat, untuk mencapai hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dalam kaitan dengan ritual melihat Tuhan yang mereka lakukan? Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jadi ulama itu cerdas-cerdas, mereka itu pilihan Allah, pewaris para nabi, sudah mereka susun secara sistematis dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinyanyikan oleh anak-anak kita: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradad, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Bukan berarti sifat Allah itu cuma 20, sifat itu banyak. 20 itu kunci-kuncinya saja. Siapa yang menguasai itu, bersih akidahnya, maka selamat dari tersesat, selamat dari kafir, selamat dari musyrik. Langsung tereliminasi itu aliran-aliran itu kalau dia kuasai sifat 20. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya mau mengajarkan kamu ritual, kalau kamu lakukan ini kamu bisa melihat Tuhan, pejamkan matamu, tutup 7 lubang di kepala, nampak, itulah Tuhan. Langsung terbantahkan dengan sifat 20. Mana dia? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau nampak dia cahaya baharu,
Allah bukan cahaya. Mukhalafatuhu lil hawadis, dia bertentangan dengan baharu. Dalilnya dari mana? Dari ayat Quran. Ayat yang pertama, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Demikian. Hai guys official.